pertanyaannya nih, apa sih yang paling membuat Imelda merinding atau mungkin justru emosional ya selama proses syuting, selama proses pembuatan film lah, mungkin pun dari proses reading ya sampai akhir gimana, apa tuh? Pertama, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman media sudah mau meluangkan waktu untuk mensupport film kita yang sebentar lagi akan tayang. Apa tadi pertanyaan yang bikin merinding dan emosional? Yang bikin merinding atau mungkin apa emosional gitu? Pertama kali aku disodorin film ini, aku baca judulnya kan, Jembatan Siratal Mustaqim. Pertama yang ada di bayangan aku, kayak apa ya? Aku juga pengen tahu juga gitu sebenarnya, kan kita belum pernah ada yang kesana. Jadi pertama yang ada di benak aku tuh, I'm very curious gitu, dan bagaimana bisa memvisualkan jembatan ini di hadapan penonton. Dan aku sebagai seorang pemain gitu, tentunya kan membaca skrip, dan ternyata menurut aku menarik sekali. Skrip ini ditulis dengan hati-hati. Menurut aku sebagai aktor, aku justru jadi semangat untuk membawakan plot aku di sini, karena film ini bukan film yang judgmental gitu, mengangkat sisi-sisi perspektif di berbagai kehidupan gitu. Bahwa mungkin kalau dari plotnya, aku seorang wanita yang mewakili banyak wanita lain, pengen kan punya keluarga yang indah, yang bahagia, sejahtera, kecukupan. Ternyata banyak yang harus dipertanyakan gitu tentang kebahagiaan itu sendiri. Apakah kita pantas mendapatkan kebahagiaan ini? Apakah kita udah cukup kritis dan empati terhadap apa yang kita dapatkan di dunia ini? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan setelah dunia ini selesai. Mungkin itu sih dari plot aku yang menarik, yang bisa di-share ke penonton. Dan ya aku juga sangat penasaran banget ya jadinya gimana, karena aku sendiri belum nonton. Oke, boleh tepukannya untuk Imelda Sherin ya. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Agus Kuncoro ya. Mas Agus, mungkin boleh dijelaskan sedikit ini karakternya yang Mas Agus perankan di film Jembatan Siratal Mustaqim ini apa ya? Dan biasanya kan Mas Agus terkenalnya ya itu identiknya sama peran-peran yang kuat secara secara emosional ya. Kalau boleh tahu juga apa sih tantangan terbesar Mas Agus dalam memerankan karakter Mas Agus di film ini? Banyak sekali contohnya di kita sih ya, maksudnya di negeri ini gitu ya, untuk menjadi tokoh itu. Jadi buat saya sangat mudah mencari referensinya gitu. Karena pada akhirnya memang kekuasaan itu kan sangat berbahaya, sangat berbahaya, apalagi menjadi seorang pemimpin di bidangnya, di mana dia akan menarik yang terburuk dan juga yang merusak yang terbaik. Jadi, tapi yang lebih menyenangkan, banyak sekali contohnya. Jadi mudah sekali untuk menjadi seorang koruptor. Kalau dari trailer itu seperti ini, bagaimana dampak dari korupsi itu seperti apa. Jadi kebanyakan referensi malah Mas ya kalau di Konoha katanya. Semuanya good guy yang kita lihat kan, maksudnya baik-baik, semua orang baik-baik. Tapi kan pengadilan dunia mereka bisa terlihat baik, tapi kita nggak tahu ketika nanti pengadilan akhirat seperti apa. Langsung ke atas, nggak sengaja sih waktu Mas ngomong gitu, aku langsung lempar ke atas. Di dunia bisa pura-pura suci, tapi di Siratal Mustaqim semua topeng akan jatuh. Itu mungkin kata-kata yang paling tepat ya. Ngeri ya. Kok jadi merinding ya? Baik, terima kasih Mas Agus, boleh tepuk tangannya untuk Mas Agus ya. Selanjutnya ini Raihan Khan ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit karakternya di film ini ya. Dan mungkin pertanyaannya juga untuk Raihan ya, sebagai seorang aktor muda, bagaimana rasanya terlibat di film horor spiritual, horor religi ya, dengan tema yang berat ya, korupsi dan akhirat. Waduh, berat. Paling muda tapi paling berat nih kayaknya nih ya. Oke, untuk karakter Arya sendiri, Arya itu kalau menurut aku dia memang punya perspektif yang unik tentang dunia ya. Karena dia itu sebenarnya menganggap sama rata manusia itu sebenarnya semuanya baik.
Jadi memang dia itu punya pemikiran kayak semua manusia itu baik dan akan masuk surga, termasuk keluarganya. Dan ternyata harapan besar Arya itu nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi cuman kalau untuk karakter sih ini yang terberat sih kalau menurut aku ya, untuk meranin Arya, karena dia tuh secara mental dan religi, fisik semuanya juga lumayan berat untuk aku yang meranin. Dan untuk segi cerita dan sebagainya emang aku lumayan agak sensitif dengan agama dan sebagainya, jadi kayak gimana ya, perspektif tentang akhirnya tuh selalu bikin deg-degan dan merinding gitu. Jadi emang benar-benar challenging banget untuk peran karakter Arya dan untuk film ini. Kalau menurut aku sih cukup. Oke, boleh tepuk tangan juga untuk Raihan Khan ya. Dan ini selanjutnya untuk Mike Lukok ya. Ini kayak satu-satu yang angkatan gue di sini Mike Lukok dong kayaknya nih ya. Ini kalau boleh tahu nih, Mike, pengalaman yang paling menyeramkan atau mungkin unik ya selama proses syuting ini apa kalau buat Mike? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini contoh orang yang sangat kerja keras, sampai dia kerja pun masih tidur, dia silakan ada hadis ya brother, kalau ngantuk dalam kerja itu berarti udah Masya Allah. Ya tadi pertanyaannya apa ya? Enggak. Soal kalau pengalaman syuting, ini kan kebetulan pertama kali juga kerja sama Mas Bonti. Juga sebelum kita mulai syuting pun kita merasa agak serem karena ditawarin judul film yang biasa kita kedengarannya serem aja gitu, Jembatan Siratal Mustaqim. Saya udah negatif thinking sedikit, either gue jadi malaikat atau setan. Alhamdulillah pas baca was fun, terus kita laksanain syuting, kita punya rintangan-rintangan yang besar juga. Kebetulan karakter saya di sini saya belum tahu bisa dijelasin secara full, tapi karakter saya tuh berhubungan dengan suatu bencana lah, yang sehingga banyak rintangan yang terjadi di lapangan, set, terus cuaca ya mas, cuaca, belum lagi saya punya lawan main yang suka sengaja nonjok. Ya, saya punya lawan main yang suka sengaja nonjok. Nah itu ntar kuis aja, kira-kira siapa di antara pemain-pemain ini yang suka nonjok muka saya. Nah itu terus enaknya, tapi di sini karena pemain-pemainnya kompak, krunya juga kompak semua, jadi rintangan-rintangan itu alhamdulillah bisa kita lewatin bersama dan bisa menghasilkan insya Allah karya yang terbaik. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Mike Lukok ya. Dan selanjutnya ini untuk Rory dan Edward ya. Mungkin boleh dijelasin juga ini karakter kalian di film Jembatan Siratal Mustaqim ini apa, dan mungkin pengalaman berkesannya nih ya, atau pengalaman unik juga ini selama di lokasi deh. Selamat siang semuanya teman-teman. Jadi saya berperan sebagai Malik. Malik ini sebenarnya adalah orang yang bersih. Ini cerita klasik. Tadi Pak Dira juga mengatakan ini cerita yang sangat relate, sangat relevan dan sangat dekat dengan kita. Mas Agus tadi juga bilang referensinya banyak sekali. Nah, Malik ini referensinya juga banyak sekali. Orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang sangat cinta keluarganya. Tapi akhirnya di tempat yang kotor, dengan sapu yang kotor, orang yang baik pun bisa menjadi kotor gitu. Yang paling berkesan tentu saja ini adalah pengalaman pertama saya dengan sebuah PH yang besar. Karena saya di dunia keaktoran belum lama, dan ini adalah pengalaman saya pertama dengan sebuah PH yang besar. Dan di situ saya melihat profesionalisme, di situ saya melihat semangat teman-teman untuk yuk kita menghasilkan karya terbaik. Dan di sini kita punya satu misi untuk membawa pesan bahwa kalau misalnya kamu berbuat jahat di dunia akan ada balasannya di akhirat. Dan makanya saya senang banget ketika kemarin poster dan sebagainya tayang di sosial media, banyak follower tuh yang nge-tag
DPR RI, kementerian kementerian ngajakin nobar. Loh, tujuannya baik, ini bukan mention teman, ngajakin nobar, baik kan tujuannya, gitu loh. Ngajakin lembaga-lembaga itu untuk nobar. Jadi saya sih pengen titip ke teman-teman media, ke teman-teman TikToker, ke teman-teman influencer, ajak sebanyak mungkin penguasa-penguasa kita untuk nonton film ini. Siapa tahu dengan film ini mereka berubah dan hidup rakyat Indonesia jadi lebih baik. Amin. Ya, silahkan selanjutnya Mas. Ya, Kayaknya udah di-quote sama Rory kayaknya. nggak apa-apa, versinya Mas Edward Karat ya. Halo, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir ke sini. Saya juga mau terima kasih sama Pak Dirat sama Mas Bonti diajak di proyek ini. Pas baca judulnya itu kayak, aduh ini kan saya beda server ya. Jadi agak ngeri juga nih gitu. Tapi ternyata saya jadi pengantar pesan. Tapi di sini pengantar pesan yang jelek sekali dari Mas Agus yang diperankan jadi teman-teman yang di sana gitu. Jadi tadi kalau Mike sempat mention ada orang yang suka nonjokin muka saya, itu saya orangnya. Karena menariknya di sini full action, saya kebagian action banget karena sebagai pembantai. Jadi hampir semua 3 orang di sana tuh kena pukulan saya, tapi menariknya di situ karena saya hampir 3 orang yang di sana kena tendang, kena pukul. Jadi saya minta maaf, hampir berulang-ulang take-nya karena ya itu saya nggak enakan orangnya kalau kena sekali. Padahal nggak apa-apa mereka, cuman sayanya yang nggak enakan, jadi akhirnya saya minta maaf berulang lagi. Mungkin Mas Bonti di belakang monitor kayak aduh. Padahal mereka sebenarnya nggak apa-apa. Itu aja sih yang menarik. Hatinya terlalu lembut. Terlalu lembut. Tangannya yang kasar. Badan Rambo, hati Rinto kalau kata orang dulu ya Mas ya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk para fans kita yang cerita sedikit. Ya, cerita sedikit Mbak Enji kenapa mau ikut cerita dalam film ini. Jadi kan pop up undangan terbuka, kayaknya kok ini undangan menantang sekali begitu ya. Ternyata pas aku baca lagi dan teliti lagi, kalau dibaca betul-betul undangannya adalah bagaimana seorang Angelina Sondakh menanggapi korupsi itu sendiri. Wah, ini adalah cerita 20 tahun yang lalu. Saya dihukum itu kan sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, aktivitas korupsi itu kan terjadi ketika saya masuk DPR sekitar usia 26 tahunnya saya. Jadi untuk merefresh gitu, karena ini kita berbicara mengenai kegiatan korupsinya ya, aktivitas korupsinya. Jadi bukan setelah saya dihukum. Nah ini luar biasa gitu loh tantangannya, undangan terbuka ya, saya coba cari tahu ini siapa gitu yang ngirim, kan penasaran juga gitu. Ini film apa? Nah pas buka kan data filmnya film Siratal Mustaqim. Dan makanya saya menjawab hari ini karena saya rasa film ini itu begitu penting banget untuk tidak hanya para pejabat, para penguasa atau para pengambil keputusan atau mereka yang sedang duduk dalam posisi-posisi yang erat nanti bisa dijadikan kegiatan mereka yang salah jadi tindak korupsi. Itu yang membuat saya tuh pengen banget nonton filmnya, penasaran juga. Enggak, tapi biasanya kan kalau orang malu ya ketika mungkin harus bercerita tentang kehidupan sebelumnya waktu saat mungkin korupsi. Kenapa Mbak Enji mau menginspirasi mungkin? Karena tadi itu takut Siratal Mustaqim. Sesungguhnya insya Allah mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Artinya karena saya muslim gitu dan memang ada banyak sekali ayat-ayat yang selalu menekankan untuk memperbaiki diri, untuk mengajak dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan salah satu amal ibadah saya untuk mengajak orang dalam kebaikan. Sebelum mengajak orang dalam kebaikan, orang-orangnya harus baik. Makanya mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi saya sendiri khususnya, jadi ngeri-ngeri sedap juga gitu kan. Kalau kebayang nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim yang selalu divisualisasikan di bawahnya ada banyak sekali api neraka gitu kan, kita tembus nggak ya gitu kan. Itu aja udah bikin dada tuh kayaknya debar jantungnya tuh.
mudah-mudahan ini juga sebenarnya bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau masalah korupsi, saya bilang kelamaan kalau azab di Siratul Mustaqim ini. Karena pada saat saya melewati masa-masa saya itu di dalam penjara itu udah kayak neraka di dunia. Nah, dan itu sangat tidak mengenakan. Nah, karena mungkin nanti saya belum nonton filmnya kan, karena mungkin nanti dikaitkan dengan keluarga, bahwa sebenarnya tindakan seorang koruptor itu berdampak kepada anak, istri, keluarga besar. Itu mungkin yang tidak pernah diekspos bagaimana sesungguhnya hari-hari yang dilewati oleh keluarga. Kalau saya kan misalkan Keanu ngelewatinnya gimana, mami papi saya ngelewatinnya gimana. Sebenarnya yang paling berat itu adalah di mereka keluarga yang harus mendampingi kita selama bertahun. Mungkin bisa sedikit cerita apakah Mbak sendiri ikut terlibat dalam proyek ini? Enggak, saya sih sebenarnya maunya lebih awal gitu kan, daripada tiba-tiba dikasih undangan terbuka gitu. Karena maksudnya kegiatan korupsi itu sendiri kan, astagfirullahaladzim, saya pernah melakukannya gitu. Artinya lebih detail gitu kan, mungkin lebih bisa terelaborasi dengan lebih baik gitu. Karena yang terlihat di permukaan kan itu nggak banyak. Berarti Tapi ya udah, filmnya udah jadi gitu kan. Pesannya mungkin lebih kepada bagaimana keluarga, terus nanti bagaimana kalaupun lolos di dunia, belum tentu nggak lolos, belum tentu lolos di akhirat. Jadi itu pesannya sih luar biasa ya. Karena kan kalau misalkan saya sendiri banyaklah referensi loh kok ini gitu kan, tapi udahlah kita nggak usah bertanya loh kok, kita nggak usah ngebandingin gitu loh, ngebandingin hukuman saya aja dengan hukuman yang lainnya itu udah, alhamdulillah udah hilangkan rasa itu. Tapi mungkin pertanyaan yang harus terjawab dalam film ini adalah loh kok bisa ya di dunia lolos, tunggu dulu, belum tentu lolos di akhirat. Berarti ada rencana mungkin kalau seandainya ada film Jembatan Siratal Mustaqim 2 akan ikut terlibat? Kalau saya tuh pengennya Jembatan Siratal Mustaqim di dunia dulu nih ya kan, karena ya Allah itu penderitaannya luar biasa sesungguhnya. Tadi kan sempat berulang kali Mbak Enji mengatakan kalau penyesalan terbesar itu masalah waktu gitu. Ketika anak khususnya Aku lagi pakai bulu mata nih, aku nggak mau nangis sore ini ya kan, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena ya begitulah, artinya kalau misalkan mungkin banyak orang yang menilai Angelina Sondakh itu kuat, yang lebih kuat tuh anak saya. Artinya ini sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa luka itu bukan kepada kita nih yang melakukan, tapi luka terbesar itu akan ada di hati anak kita, di hati mungkin yang punya istri atau suami gitu loh. Kalau saya dulu punya orang tua, dan ini kan yang nggak pernah terceritakan. Orang mungkin fokus kepada si pelaku, tapi sungguh karena Keanu kan dari umur 2,5 tahun sampai akhirnya saya bebas tuh Keanu umur 13 tahun. Banyak sebenarnya yang dia usaha menambah rasa bersalah. Ada Mbak itu. 1000 doa pun gak akan pernah cukup untuk menebus, karena waktu gak akan pernah bisa kembali. Makanya alhamdulillah kan di dalam Islam selalu demi waktu, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu selalu menekankan tuh, waktumu itu adalah harta terpentingmu. Engkau mau apakan, mau isi dengan kebaikan atau mau isi dengan kemudaratan. Mudah-mudahan ya Allah, bismillah. Tapi kayaknya secara nggak langsung, secara nggak disadari mungkin dia ditempa oleh keadaan yang luar biasa, jadi sosok yang akhirnya punya kelebihan dibanding anak usianya. Sampai hari ini Keanu nggak pernah bercerita. Bercerita atau nanya gitu? Saya pun tidak akan pernah ingin menceritakan sebelum Keanu-nya siap, karena saya tidak ingin hati anak saya diisi dengan kebencian. Nah, Keanu akhirnya harus tahu bagaimana cerita yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan, karena sekarang saya pengen mempersiapkan hati Keanu itu seluas samudra, dia bisa menerima ini sebagai kebaikan, dan itu
agak sulit ya, karena pasti dengan anak-anak Gen Z, lo kok mami, lo kan ini begini mami, lo kok mami hukumannya tinggi, lo kok mami kok ditaruh di lapas yang begitu, kok mami dicampur-campur, kok mami kok begini ya, itu aja sampai di pas Keanu menjenguk saya aja itu masih, lo kok saya harus kunjungan di tempat ini, kok yang sana, itu yang saya selalu hindari agar supaya Keanu tidak membandingkan apa yang terjadi dengan saya dengan yang lainnya, karena apapun itu sesungguhnya kalau pakai kacamata iman, kacamata keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua baik. Ya, tapi namanya anak-anak kan agak susah ya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Keanu tuh bisa memahami dan bisa mengerti. Walaupun sekarang ini masih sulit untuk menceritakan apa yang betul-betul terjadi. Nah, Angie sebenarnya ketika merasakan hal ini sempat pernah terbersit nggak menyesal masuk ke dunia politik sampai akhirnya harus? Oh enggak. Politik itu harusnya kalau terdistribusikan dan dimainkan oleh orang-orang yang baik, insya Allah hasilnya baik juga. Dan saya masih yakin masih banyak orang yang berdoa untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin ya, penguasa-penguasa yang amanah, takut sama dosa, takut sama siratul mustaqim tadi, takut sama akhirat. Dan mudah-mudahan kita juga dapat pemimpin yang benar-benar pengen menjadikan jabatannya itu sebagai tempat untuk mencari amal jariah. Kepingin nggak sih Mbak mungkin balik lagi ke dunia politik? Politik itu tuh jangan selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Jadi ini ilmu politiknya ya. Kan ini masalahnya di pemainnya. Pemainnya ini nih yang kadang-kadang akhirnya tidak mengkolek kekuasaan itu untuk kepentingan masyarakat. Ya, makanya mudah-mudahan nih kita berharap banget dengan film Siratal Mustaqim ini akan banyak muncul pemimpin-pemimpin yang amanah. Walaupun memang jadi amanah di tempat yang kotor itu agak berat ya. Nah, tetapi bisa, insya Allah. Tapi Mbak, setelah Mbak Angie bebas ada tawaran lagi nggak sih Mbak untuk kembali Politik? Banyak. Dan kegiatan politik itu tidak bisa dihindari, artinya apapun, mau saya sekarang dagang baju itu juga masih ada dalam lingkungan politik juga, mau saya cuma jualan sambal itu juga kan ada, mau ngurus izin aja kan itu ya begitulah. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa masuk ke dalam politik di dalam era politik yang bagaimana dulu nih. Nah, kalau dicenderungkan politik itu kotor, bisa kok bersih, agak dipaksain dikit. Makanya masyarakat nanti kalau milih yang bersih-bersih. Tapi kan kalau Mbak Angie tadi sempat bilang agak kesulitan karena ada di tempat yang agak kotor untuk bisa bersih sendiri. Oh, ini kan sistem ya. Yang dilawan itu bukan hanya manusianya, yang dilawan itu adalah sistem. Dan yang dilawan itu adalah kolektivitas. Gitu. Artinya kalau misalkan kita satu lawan satu, tapi ini yang dilawan adalah kolektivitas, di mana kolektivitas itu akhirnya jadi nilai. Nah, nilai itu akhirnya dipermisifkan. Dan yang permisifkan juga kan kadang-kadang kita juga ya. Artinya kita menaruh suatu kehormatan gitu kan, keren banget ya kalau jadi ini ya, mobilnya keren, rumahnya biar, akhirnya tuh kita secara tidak langsung memberikan satu derajat yang lebih di dunia loh ya kepada mereka, dan akhirnya ini membuat mereka harus terus mempertahankan itu. Nah, cara mempertahankannya itu yang akhirnya agak nyerempet kalau nggak kuat ya bisa goyang sekaligus, atau nggak mungkin juga ada pemandangan bahwa wah kalau nggak begitu mah nggak bakal jadi ya kan, hari begini ya tergantung lah kita akrobatiknya mau bagaimana. Nah, jadi memang ini ada suatu budaya, ada suatu nilai yang akhirnya terdogmakan dan akhirnya menjadi sesuatu yang orang melihatnya biasa-biasa aja. Jangan sampai. Dari anak sendiri Mbak Angie ada larangan nggak untuk kembali lagi, maminya kembali? Oh enggak. Dan saya nggak pernah melarang Keanu tuh untuk beraktivitas baik secara politik nantinya pun gitu, baik diri saya sendiri pun ya. Karena kalau misalkan orang-orang yang baik ini nggak ada dalam politik, siapa lagi ya? Ya kan? Ayolah mas ya kan, kita kemudian orang-orang baik lah ya. Oke?